Partai politik manakah yang akan menjadi pilihan Gibran Rakabuming Raka? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami ada Direktur Eksekutif Poltreking Hanta Yuda dan Ketua DPP Partai Golkar Dev Laksono. Kami juga sudah berupaya mengundang perwakilan dari PDI Perjuangan namun belum dapat bergabung. Saya sapa terlebih dahulu, selamat malam Mas Hanta dan Mas Dev. Selamat malam Stefani, Mas Dev. Selamat malam. Saya ingin ke Mas Hanta terlebih dahulu. Mas Hanta, kalau menurut Anda partai mana yang akan menjadi pelabuhan politik Mas Gibran, Golkar atau PSI? Kalau itu pilihan terdua, saya tanpa analisa langsung menjawab tentu Golkar. Karena apa? Karena dua pertimbangan. Kalau misalnya Mas Gibran masuk ke PSI, maka persepsi negatifnya Stefani akan besar sekali. Mas Kaisang sudah menjadi ketua umum, masa lalu disusul dengan kakaknya juga masuk ke PSI, maka kesan partai dinasti akan sangat besar. Jadi hampir mustahil itu terjadi. Yang kedua, kalau kemudian masuk ke PSI bagi Gibran, maka ini kekecilan baju politiknya. Dan ini saya kira akan menjadi pilihan yang kurang tepat karena nanti seorang wakil presiden bernegosiasi dengan ketua umum partai di dalam koalisi, di sana ada Golkar yang 102 kursi, ada Gerindra 86 kursi, Pak Prabowo dan lain sebagainya. Sementara Mas Gibran 0 kursinya karena tidak ada kursi di parlemen dalam konteks ini politik nasional. Dan itu saya kira pilihan yang keliru. Nah, karena pilihan rasional itulah dugaan saya kemungkinan Mas Gibran pilihan rasionalnya ke partai yang besar. Partai yang besar itu ada 3 sekarang ini. PDI Perjuangan kita tidak relevan lagi bicara karena justru Mas Gibran keluar dari PDI Perjuangan secara de facto tidak di PDI Perjuangan lagi meskipun mungkin KTA-nya masih. Yang kedua ke Partai Gerindra. Partai Gerindra partainya Presiden Prabowo, Presiden terpilih Prabowo Subianto, itu juga kecil kemungkinan. Mungkin Pak Jokowi masih memungkinkan, tapi Mas Gibran kecil kemungkinan. Nah, paling rasional, paling mungkin kalau berlabuh itu, apalagi kita lihat kedekatannya, yang pertama mengumumkan pencawapresan Gibran adalah Partai Golkar. Jadi kalau itu pertanyaannya, analisa saya sangat mudah untuk menganalisa kemungkinan adalah ke Partai Golkar. Cuma memang tergantung dinamikanya Stefani ke depan seperti apa di partai. Kalau partai apanya kita bisa jawab dari beberapa, satu harus partai strategis jawaban saya kalau Gibran sebagai wapres ke depan. Partai strategis tadi jawabannya ada 3 partai, yaitu yang paling mungkin paling rasional strategis adalah Partai Golkar. Yang kedua, posisinya pertanyaan yang paling menjadi pertimbangan. Jadi posisi juga harus strategik. Dalam konteks ini strategisnya apa? Apakah sekedar menjadi anggota atau masuk dalam struktur kekuasaan di partai tersebut, entah Golkar atau apa, apakah ketua umum atau salah satu ketua atau seperti apa, ada posisi apa. Dan yang ketiga, kapan momentum yang paling tepat untuk bergabung secara resmi dalam struktur partai tersebut. Saya kira itu mungkin salah satu agenda atau roadmap dalam istilah Mas Gibran tadi, itu akan menjadi pertimbangan akan kemana. Jadi simpulan sementara per hari ini perkembangannya kemungkinan terbesar Mas Gibran wapres terpilih akan bergabung ke Partai Golkar, terlepas pada posisi apa dan kapan bergabungnya. Oke, kita tanyakan langsung tanggapan dari Partai Golkar. Mas Dev, sebelumnya kan Pak Ketum, Pak Erlangga juga sudah pernah mengatakan Pak Jokowi dan Mas Gibran sudah menjadi bagian dari keluarga besar Partai Golkar. Apakah bisa juga diartikan bahwa Partai Golkar secara terbuka dengan tangan terbuka menerima jika Mas Gibran nanti ingin menjadi kader? Ya. Oh, pastinya. Golkar kan partai inklusif, apalagi kader-kader terbaik bangsa, baik presiden saat ini ataupun wakil presiden yang akan datang yang berikutnya, pasti kita akan menerima dan juga sudah jelas bahwa Golkar ini Pak Jokowi dan Mas Gibran sudah jelas bagian dari keluarga besar Golkar, dan ini bukan hanya sekedar wacana ataupun juga konsep politik atau gimana pun ya. Dengan pertama Golkar menjadi program yang diajukan oleh pemerintah ke parlemen selalu dikawal dan juga diselesaikan dan juga dituntaskan oleh Partai Golkar. Baik apakah itu hanya APBN yang rutin setiap tahunnya, lalu rancangan undang-undang yang berkaitan dengan ekonomi ataupun juga dengan politik dan juga kepentingan lainnya, semuanya di Golkar kawal di setiap komisi untuk memastikan target-target pemerintah tercapai. Ya, lalu ketika Prabowo Gibran, Golkar yang pertama mencalonkannya, langsung memberikan surat dukungan dan rekomendasi
langsung kepada Pak Prabowo dan kepada Mas Gibran, dan disaksikan, disepakati oleh seluruh elemen Partai Golkar se-Indonesia. Jadi itu sudah memberikan mandat Partai Golkar kepada Mas Gibran dan Pak Jokowi. Jadi posisinya mereka adalah bagian dari Partai Golkar, dan Partai Golkar adalah bagian dari Pak Jokowi dan Mas Gibran. Definisi bagian dari Partai Golkar ini apa sebenarnya, Mas Dev? Ya, definisinya itu ya berarti kita sama-sama bekerja, kita sama-sama membangun bangsa, semua program kebijakan politik ataupun juga semua sikap tindak tanduknya dari pemerintahan hari ini dan pemerintahan yang akan datang itu adalah bagian dari Partai Golkar. Gitu. Baik, Mas Hanta, secara hitung-hitungan politik, mana yang lebih menguntungkan bagi seorang wakil presiden? Menjatuhkan pilihan ke salah satu partai politik atau menjadi milik sebuah partai politik? Ya, kalau kita bicara normatif dalam konteks politik kebangsaan, itu sama dengan pertanyaan kita kepada Pak Jokowi, sebaiknya masuk partai atau setelah presiden sebelum ke Mas Gibran. Kalau pilihan paling bijak, paling luhur, itu Pak Jokowi pasca jadi presiden adalah tidak masuk salah satu partai apapun, supaya menjadi negarawan dan seterusnya. Begitu juga Mas Gibran, pilihan paling bijak dalam persepsi publik tentu konteks demokrasi adalah berdiri di semua partai politik. Tapi realitasnya dalam kesehariannya Presiden Wapres yang berkuasa itu Stefani, dia kan sehari-harinya berhadapan dengan partai politik di parlemen untuk menyukseskan agenda pemerintahan, proposal kebijakan supaya sukses dan seterusnya, tidak mendapatkan dukungan di parlemen. Nah, ketika diskusi kita sistem presidensial, dipilih langsung oleh rakyat, bukan parlementer. Tapi kan sistem presidensial kita ini berkombinasi dengan multi partai ekstrim, di mana presiden harus mendapat dukungan yang mayoritas juga di parlemen. Kadangkala kita juga bercita rasa parlementer. Nah, di titik inilah si presiden dan wapres yang sedang menjabat dalam dinamika tarik-menarik pengaruh politik, dia harus memiliki kaki politik yang kuat. Nah, memiliki kaki politik yang kuat, konteksnya berarti harus punya pegangan kaki politik, cantelan politik, punya partai politik. Lihat saja beberapa partai politik. Bayangkan kalau ada presiden, wapres, ketua umum partai sedang berkumpul, duduk bersama, satu membawa kursi di parlemen, dia bernegosiasi, ketua Golkar 102 kursi, apalagi PD Perjuangan atau PD Perjuangan tidak masuk, misalnya ada Gerindra, Pak Prabowo membawa 86 kursi, sementara Mas Gibran tidak punya kursi sama sekali, seperti yang dialami oleh Pak Budiono dan kemudian Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Itu kan lihat dinamika, beda dengan seorang wapres seperti Pak JK yang ketua umum partai. Artinya kalau dalam konteks bicara realistis, tentu butuh topangan politik. Dengan dia menjadi tidak harus ketua umumnya, menjadi veto player, orang kuat di partai politik itu, atau dia di backup oleh salah satu partai kuat. Nah, itu penting menurut saya bagi Mas Gibran. Dalam konteks apa? Dalam konteks relasinya dengan presiden. Karena wapres kan tidak mau menjadi ban serep saja, satu itu. Dalam konteks apa? Dalam konteksnya dia bernegosiasi dengan partai-partai di parlemen. Jadi dalam konteks ini saya kira dalam konteks ini Mas Gibran membutuhkan topangan politik. Dan pilihan pada Golkar adalah pilihan yang paling tepat dan rasional dalam konteks ini. Karena seperti saya katakan tadi, Stefani, atau kita lihat Pak JK, waktu saat itu mungkin bagian Mas Dev bisa kasih catatan, Pak JK juga pada saat itu juga bagian dari Golkar, kader Golkar, tapi bukan ketua umum partai. Begitu menjadi wapres terpilih di periode Pak Jokowi yang pertama, kemudian Pak JK menjadi ketua umum partai Golkar pada saat itu dan menjadi kuat kan posisi perannya dan seterusnya. Nah itu, jadi kalau bicara wapres, maksudnya Pak Hanta waktu zamannya Pak SBY kan? Oh ya, eranya Pak SBY, betul, saya koreksi. Di periode ya. Pak JK, periode Pak JK menjadi wapres pertama. Karena Pak JK itu menjadi wapres dua kali. Pertama kali menjadi wapresnya Pak SBY. Nah setelah Pak SBY, beliau menjadi ketua umum partai. Itu kan beda, Pak JK ketika menjadi ketua umum partai, itu lebih powerful, Mas Dev, ketimbang menjadi cawapresnya Pak Jokowi ketika bukan ketua umum partai. Itu dari sisi wapresnya. Yang kedua, dari sisi partainya juga sama, saya kira Stefani. Itu juga Golkar ini ya, saya izin membicarakan Golkar. Ketua umum Golkar atau orang kuat di Golkar itu kalau tidak ketua DPR, menteri, antara dua atau ketua DPR atau menteri, lihat saja di era reformasi Pak Akbar Tanjung, Pak Agung Laksono, Pak Setia Novanto itu ketua DPR ketika orang-orang kuat ketua umum Golkar, pernah menjadi ketua umum Golkar. Kemudian menteri seperti Pak RB, kemudian juga Pak Erlangga.
Jadi bicara dalam konteks Golkar ke depan, kalau ada dinamika, meskipun Pak Erlangga ada calon ketua umum terkuat, dugaan saya ada 3 faktor di Golkar ini. Kalau kita bicara sedikit lagi ketua umum Stefani dan Mas Dip, dalam bacaan saya, 1 restu politik, 2 kekuatan logistik, dan yang ketiga adalah posisi strategik. Jadi restu politik itu restu istana, itu tidak bisa tidak dipungkiri dalam konteks Golkar. Yang kedua, kekuatan logistik, dan yang ketiga ini poin yang ingin saya sampaikan, memiliki posisi strategis. Jadi kalau misalnya calon ketua umum siapa? Mas Erlangga, ya menteri, capable. Gibran, mungkin saja wapres. Mas Dip, misalnya setelah ini Mas Dip diangkat jadi menteri, mungkin saja jadi ketua umum. Atau Bang Doli Kurnia kabarnya, dan lain sebagainya. Itu akan strategis, akan menjadi orang-orang potensial di Golkar. Itu karakter Partai Golkar ya, Stefani. Ya, Mas Dev, saya ingin tanyakan hal yang disebut atau dimention oleh Mas Hanta di awal diskusi kita tadi. Jadi apakah Partai Golkar akan menyiapkan saya posisi aminin dulu khusus? ya doanya nih, saya jadi ketua umum sama jadi menteri, insya Allah jadi kesampaian. Makasih ya Pak Hanta. Tapi Partai Golkar apakah akan menyiapkan posisi khusus juga nih untuk Mas Gibran kalau nanti resmi bergabung? Ya, kita tunggu waktunya saja lah Mbak. Nanti jangan mendahului sebelum waktu yang tepat gitu ya. Nanti ada ketika sudah waktunya akan disampaikan ke publik dan juga akan ditegaskan role-nya dan sebagai berikutnya. Tapi Partai Golkar tidak khawatir masuknya Mas Gibran bisa menimbulkan riak-riak internal? Enggak ya. Kalau reak itu ya gini ya, Pak Hanta juga tahu persis lah. Golkar itu kan selalu dinamis ya. Selalu ada kan banyak yang bilang kata Golkar banyak kubu-kubu, banyak faksi-faksi. Akan tetapi ada satu hal yang membuat unik Golkar dibanding partai lain ya. Golkar ini satu-satunya nih partai yang besar, yang sangat demokratis ya. Semenjak era awal reformasi sampai hari ini, kita turut selalu regenerasi. Pergantian ketua umum sesuai dengan waktunya, sesuai dengan jadwalnya, dan selalu terbuka. Siapapun selama sesuai dengan ADART berhak maju dan juga berhak dipilih, dan semuanya itu ketua pengurus Golkar, ketua partai Golkar di tingkat 1, tingkat 2, ormas pendiri dan didirikan, semuanya memiliki hak suara yang sama, 1 suara. Jadi demokrasi di dalam Golkar itu adalah hal yang sangat tumbuh dengan sangat sehat. Nah, jadi dan juga Golkar selalu inklusif, kita selalu welcome akan figur-figur baru ya yang berhasil naik ke tingkat pusat ataupun dimanapun itu. Ada banyak juga dari partai lain yang masuk ke partai Golkar dan berhasil di tingkat daerah ataupun di tingkat pusat. Jadi bukan suatu hal yang aneh gitu untuk orang baru masuk Golkar, dan kita berikan posisinya itu ya sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas beliau. Dan yang penting itu kan bagaimana Golkar itu mengena kehadirannya di masyarakat. Ya, jadi dengan masuknya seorang figur itu ya, siapapun itu ya, terlepas dari apakah beliau itu adalah mantan presiden, wakil presiden, atau siapapun itu, kita selalu welcome dan kita tempatkan posisinya sesuai dengan kapasitasnya, hingga memberikan dampak baik kepada Golkar dan juga kepada masyarakat melalui kehadiran figur tersebut. Kalau kapasitas dan kapabilitas Mas Gibran kira-kira cocoknya sebagai apa di Golkar, Mas Dev? Ya, kita lihat nanti saja Mbak. Bukan saya yang jawab itu. Baik. Ya Mas Hanta, November mendatang juga akan ada pilkada. Akankah pilihan politik Mas Gibran ini juga akan berpengaruh terhadap perhelatan pilkada nanti? Ya, mungkin sedikit banyak berpengaruh karena posisi wapres. Tapi jangan lupa, pilkada yang kan berlangsung di bulan November. Sementara yang sudah menjabat di bulan November itu kan sudah Prabowo Gibran. Ya, kalau ditanya ada pengaruh, pastilah wapres punya pengaruh. Mas Dip, anggota DPR juga punya pengaruh kalau membantu salah satu kandidat di pilkada, apalagi seorang wapres secara bobot pengaruh politiknya, terutama presiden. Jadi yang kita lihat ini adalah proses pergantian atau suksesi kepemimpinan di Golkar itu. Lihat momentum kapannya, Stefani, penting menurut saya. Nanti Mas bisa koreksi. Kapannya? Kalau menurut jadwal itu kan setelah Oktober ya Mas Debla, kalau tidak salah November ya, baru ada Munas, atau Desember saya lupa. Nah, jadwal di sana Desember ya, berarti Desember itu penting. Kalau sesuai jadwal Desember, maka yang sedang menjadi presiden pada saat itu adalah Prabowo. Wakilnya adalah Gibran. Itu catatannya. Tapi saya lihat kan ada juga, meskipun sekarang agak meredup, sebelumnya ada wacana Munas dilakukan sebelum Oktober, sebelum
Oktober. Ya. Kalau 10 Oktober itu artinya presidennya masih Jokowi. Nah, siapa presidennya itu yang sedang menjabat itu penting itu melihat dinamika konstelasi internal Golkar, Stefani. Jadi bisa dilihat di sana. Tapi kalau misalnya berlangsung pada bulan Desember, dugaan saya kemungkinan dinamika pertarungan ketua umum Golkar, Munas Golkar menarik. Saya setuju Mas Dev katakan tadi, partai yang inklusif, tanda petik demokratis, saya paling terbuka lah, paling menarik kalau melihat pemilihan ketua umum dibanding partai lain. Saya harus jujur kerap mengatakan menarik untuk dianalisa karena kita belum bisa memprediksi per hari ini Desember bahwa Pak Erlangga sebagai ketua umum ada peluang, iya, tapi kan ketua umum biasanya satu periode misalnya di Golkar atau seperti apa saya nggak tahu, atau ada nama lain yang kemudian muncul juga seperti Mas Gibran atau ada nama politisi muda dan seterusnya. Jadi menarik di partai Golkar tadi. Nah, kenapa penting yang saya katakan tadi? Karena kalau misalnya dilakukan sebelum bulan Oktober itu indikasi kemungkinan Pak Jokowi punya preferensi, aspirasi ingin tanda petik mengambil peran yang strategis di Golkar. Apakah Mas Gibran-nya kah akan mengambil posisi strategis itu ataukah Pak Jokowi sendiri? Itu penting melihatnya karena Pak Jokowi masih berada sebagai ketua umum sebagai Presiden Republik Indonesia. Tapi kalau berlaku Desember sesuai dengan mekanisme internal Golkar, maka itu normal kemungkinan akan terbuka. Pak Erlangga punya peluang yang besar, anak-anak muda di Golkar punya peluang, termasuk Mas Gibran sendiri barangkali punya peluang dari sisi kompetensi dan seterusnya. Dan di sana jangan lupa ada faktor Pak Prabowo. Jadi Prabowo sangat penting karena beliau presiden pada bulan Desember pada saat itu. Preferensi Prabowo, preferensi presiden sedang menjabat lah siapapun yang sedang menjabat itu dalam konteks Golkar tidak bisa dipungkiri memiliki peran yang strategis dan kadang sangat menentukan. Stefani. Jadi momentum penting. Yang kedua adalah yang tadi saya katakan tadi posisi Mas Gibran sebagai wapres ya juga penting dalam konteks pilkada tadi ya apalagi di bulan November. Tapi per hari ini kan belum menjadi wapres resmi, sementara proses penjaringan Mas Dip kan dilakukan sekarang sampai bulan Agustus kan sudah ada calon. Jadi saya kira kalau sampai dengan Oktober, sampai dengan Agustus tidak terlalu besar, masih ketua umumnya masih Pak Erlangga dan lain sebagainya yang lebih berperan dalam struktur di Golkar. Baik, kita nantikan bersama. Terima kasih Mas Hanta, Mas Dev sudah berbincang bersama kami di Bersatu Call Pemilu malam hari ini. Sehat selalu.